Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Sugeng Asyadi di Asyadi Channel. Kawan-kawan, kali ini kita ada pada kolom inspirasi, sebuah kolom yang tayang perdana pada hari ini. Pada kolom ini kita akan menghadirkan sosok-sosok yang semoga bisa memberikan inspirasi kepada kawan-kawan generasi muda yang pengen memulai usaha. Kita akan hadirkan pengusaha-pengusaha muda yang memang berusaha dari modal yang tidak begitu banyak. Kali ini kita mendatangkan seorang tamu dari Surabaya, yaitu Mbak Yuyung Riana, sarjana psikologi. Beliau adalah seorang sarjana psikologi yang mempunyai bisnis di bidang fashion di salah satu mall di Surabaya. Oke kawan-kawan, sebelum kita menyimak atau berbincang-bincang dengan Mbak Yuyung, kita akan lihat profil Mbak Yuyung berikut ini. Telah hadir bersama kita Mbak Yuyung Riana. Oke, Mbak Yuyung, selamat pagi ya. Selamat pagi, ya. Oke, Mbak Yuyung, terima kasih Mbak Yuyung telah bersedia hadir di Asyadi Channel. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan di pengantar, Mbak Yuyung ini adalah seorang pengusaha di bidang fashion yang ada di kota Surabaya. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tentang fashionnya, boleh nggak Mbak ini nanya dikit nih, kira-kira mulai kapan Mbak ya usaha di bidang fashion Mbak? Oke, saya mulainya tahun 2016 bulan November gitu. Nah, itu benar-benar pemula banget, pure newcomer di bidang itu gitu. Oke. Mbak, tadi kalau lihat di profilnya tuh sebelum fashion pernah kerja, terus pernah juga usaha bidang lain Mbak ya. Kira-kira kok bisa ke fashion, apa Mbak yang jadi latar belakang? Atau mungkin bisa dikisahkan sedikit Mbak, kira-kira dari awalnya tuh gimana Mbak? Oke, saya dulu pernah juga kerja sebagai karyawati ya di bidang konvensional, di perusahaan pelayaran pernah beberapa tahun sampai 9 tahun. Lalu pernah bekerja di bidang di biro psikologi sesuai bidang keilmuan saya beberapa tahun. Lalu pernah bisnis, waktu itu lagi boomingnya warnet ya, tahun 2009 sampai 2010 kan itu puncak-puncaknya warnet. Saya juga pernah mencoba bisnis warnet juga. Terus pernah juga bisnis network marketing. Nah di situ saya punya banyak sekali ilmu-ilmu marketing yang mungkin dulu diterapin di cuman bisnis network marketing aja. Tapi sekarang itu ilmunya berguna banget untuk membangun bisnis konvensional saat ini. Nah, kenapa saat ini saya ngambil bisnis fashion? Karena fashion itu sesuai dengan passion saya gitu. Saya dari dulu suka banget sama fashion. Lihat kayak pakaian, lalu aksesoris itu, ya itu seneng banget gitu, dapat feel-nya. Jadi kalau kenapa milih fashion? Karena sesuai dengan passion, simple aja. Jadi kita kerjainnya sambil enjoy, happy, nggak ngerasa terbebani ya, dan syukur-syukur bisa sukses dari situ gitu. Oke Mbak Yuyung, Mbak kalau kita lihat Mbak ya, kan sebenarnya kalau kita bicara usaha ataupun memulai sebuah bisnis kan tentu perlu dukungan Mbak. Kira-kira bagaimana dukungan keluarga untuk usaha yang Mbak Yuyung jalankan saat ini? Ya, alhamdulillah keluarga support banget, apalagi suami ya. Karena emang kita basicnya juga open minded sama hal-hal baru, kita selalu open gitu. Jadi setiap ada bidang baru yang mau kita tekuni, justru saya pertama harus dapat support dari suami dulu ya. Karena kalau udah dapat support itu semua jalannya insya Allah lancar. Jadi juga orang tua, ibu, terutama doa ibu ya, itu sangat-sangat mendukung gitu. Jadi itu faktor justru pertama setelah diri kita sendiri ya. Itu juga termasuk dalam apa sih kayak motivasi buat aku. Justru keluarga itu impian yang harus dicapai. Nah bisnis ini lewat jalannya, gitu sih. Ya kan saya kasih support aja. Dia ingin maju, ayolah maju.
untuk ke depan yang lebih baik. Kan kalau untuk dunia fashion, apalagi untuk cewek, kan nggak ada matinya itu. Mode berganti-ganti terus. Jadi kita ngikuti mode. Dan tekadnya Mbak Yung ini hebat. Dia juga selain mengikuti tren mode, dan kita promosi untuk pakaian gamisnya tersebut. Kita promosi dipakai sendiri. Misalkan nih barang yang dipakai sama Mbak Yung itu adalah yang dijual, produk yang dijualnya. Jadi banyak orang yang melihat, wih Mbak Yung, bajunya bagus ya. Ini beli di mana? Ini produk saya. Nah itu. Jadi orang akan tertarik sama orang. Jadi yang dikenakan sama orang tersebut itu Mbak Yung menjadi trendsetternya. Maksudnya baju yang dia pakai, orang tertarik pasti akan beli di situ, beli di Mbak Yungnya itu. Mbak, kan kalau orang usaha kan perlu modal ya Mbak. Nah Mbak Yu ini pertama kali usaha tuh berapa sih Mbak modalnya Mbak? Apakah langsung puluhan juta ataukah gimana Mbak? Kalau boleh sharing Mbak. Oke, gini di awal dulu sebenarnya itu aku joinan sama temen aku. Jadi kita punya nyawa stand di sebuah mall. Jadi satu stand disewa oleh 2 gitu, aku sama temanku. Jadi kita join gitu. Dan temanku waktu itu jualannya di bidang kayak sepatu atau sandal, dan aku bidang fashionnya. Dan percaya nggak percaya sih, modal kita cuma sedikit banget waktu itu, uang tabungan aku sendiri. Jadi modal nekat aja. Percaya nggak, modalnya cuma di bawah 10 juta. Karena sewanya waktu itu kita udah tanggung berdua, terus paling karena aku dulu cuma dapet awalnya tuh 1 rak doang space-nya, sama ada berapa patung-patung gitu doang sih, jadi nggak perlu modal banyak. Tapi itu cuma beberapa bulan, 1 bulan aja kita join sama temen, terus kita misah, aku bikin sewa stand sendiri di situ. Akhirnya berkembang. Di tahun kedua aku udah bisa buka 2 toko dan diperluas standnya gitu. Itu sih, jadi awalnya modalnya cuma dikit aja, di bawah 10 juta loh gitu, tapi kita udah bisa buka usaha ya. Kan dari kecil dulu, nanti lama-lama bisa menjadi besar. Iya betul sekali Mbak Yung. Mbak kalau boleh tahu sewanya berapa Mbak ya waktu itu Mbak? Disebutin kira-kira, nih Mbak. nominalnya. Kira-kira Nominalnya aja disebutin. Iya benar. Kira-kira aja Mbak, kira-kira. Oke. Waktu itu karena kita berdua, jadi masing-masing kita cuman 1 juta aja. Karena kita tempatnya juga di pojokan ya. Tempatnya kan kalau semakin pojokan semakin murah tuh kalau di mall gitu. Jadi sewanya sekitar segitu di awal-awal. Oke, berarti lumayan Mbak ya. Jadi memang nggak perlu modal banyak dan nggak harus langsung wah ya kalau usaha ya. Jadi kita bisa dari yang kecil. Betul, karena aku juga pemula. Jadi pemula masih meraba-raba nih gimana gitu. Ternyata di luar dugaan, ternyata bisnis ini menyenangkan gitu. Lebih dari ekspektasi aku. Akhirnya kayaknya ini bisa dikembangin. Akhirnya aku sewa sendiri, jadi aku join sama temen cuman 2 mingguan lebih, bulan berikutnya udah bisa sewa sendiri gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, ini namanya Rihanna Collection Mbak ya? Iya. Itu apa Mbak yang melatar belakangi nama itu? Rihanna Collection, nama saya kan Rihanna gitu, jadi diambil dari nama belakang saya. Terus kenapa Rihanna? E-nya itu nama depan suami saya gitu. Jadi di mix gitu. Digabung gitu. Ya. Betul. Simple aja. Kalau boleh tahu Mbak, waktu pertama kali buka udah mulai dengan karyawan atau semua sendiri Mbak? Kalau boleh tahu. Pertama kali buka kita udah sewa karyawan ya. Jadi memang untuk biaya karyawannya, kosnya kita bagi 2 sama teman aku itu di awal. Tapi langsung bulan berikutnya langsung aku handle karyawan sendiri gitu. Oke, siap. Berarti Mbak Yung ini dari setengah counter lah ya kalau kita bisa bilang. Ya, jadi betul. 1 counter. Terus sekarang kalau nggak salah udah buka 2 counter Mbak ya? 2 cabang ya? Sekarang juga 2 cabang. 2 cabang. Itu di tahun kedua. Alhamdulillah. Siap. Jadi sudah buka cabang di dalam waktu 2 tahun ya? Iya, siap. Mbak, kalau boleh tahu nih awal-awalnya suka dukanya gimana Mbak untuk kita mulai usaha nih? Ya, oke, suka duka kadang
dukanya dulu nih di awal-awal tuh pasti kita kan belum punya base customer ya. Jadi kita ngandelin dari yang datang ke mall aja gitu, yang orang datang beli gitu. Awalnya juga kita sepi ya awal-awalnya, tapi berhubung orang tahu kualitas produk kita yang kita jual, terus juga pelayanan kita, akhirnya lama-lama jadi kita punya database konsumen tersendiri, konsumen yang loyal. Aku juga punya reseller juga, ada di grup WA gitu. Jadi untuk cara membangun kepercayaan juga. Cuman dukanya emang kadang itu selain sepi, karena pesaingnya kan banyak ya, di mall itu kan sini jual, depan jual barang yang sama gitu. Jadi kondisinya itu kadang di awal juga sepi. Tapi dengan kondisi saat itu kita bisa memberi daya tarik yang beda untuk customer. Jadi alhamdulillah sukanya kita bisa cepet dapat konsumen yang loyal gitu. Itu aja sih. Gak begitu banyak sih alhamdulillah. Kayak rintangannya alhamdulillah lempeng aja, cepet gitu perkembangannya alhamdulillah. Mbak, ini ada foto-foto Mbak Iyung sedang ngobrol ya dengan customernya. Ini kalau nggak salah belum pandemi Mbak ya, karena masih nggak pakai masker. Iya, itu kira-kira betul. Semacam edukasi atau gimana Mbak? Jadi kan kalau kita tadi Mbak Iyung bilang kan kalau di mall itu kan banyak nih yang jualan ya, terus juga mungkin pilihannya juga banyak, tapi mereka bisa pilih tempat Mbak Iyung nih buat buat belanja gitu. Iya, betul. Gini. Kebetulan basic pendidikan saya kan psikologi nih ya. Jadi aku banyak banget input atau edukasi tentang masalah psikologi. Jadi aku caranya membangun kepercayaan ke konsumen. Jadi aku ada pendekatan psikologisnya gitu. Secara nggak sadar kayak soft selling gitu. Jadi secara nggak sadar dia aku closing, tapi lewat pendekatan psikologi gitu. Jadi aku tanyain tentang keluarganya, terus dengan anak-anaknya. Dia otomatis merasa nyaman, merasa dekat dengan kita. Jadi begitu ada kedekatan emosional itu, dia nyaman dengan kita, akhirnya mereka jadi customer yang loyal gitu. Dan percaya nggak sih bahwa transaksi pembelian itu terjadi 80% itu karena faktor emosional. Dan 20%-nya faktor logikal. Itu data yang aku temui di lapangan ya. Udah ada percaya kalau orang udah nyaman sama kita, kadang tuh ibu-ibu tuh nggak butuh barangnya gitu. Tapi dia suka ngobrol sama kita ya, terus nyaman, curhat, itu akhirnya dia closing loh. Gitu. Iya. Tapi ada nggak Mbak yang mungkin dia tuh ngobrol, nggak jadi beli gitu misalkan? Ada nggak yang kayak gitu? Banyak banget. Banyak Justru di luar ekspektasi aku ya, bisnis ini tuh ngajarin aku banyak hal tentang nilai hidup loh, value of life gitu. Emang nggak, terkesannya sih cuman jualan, lu jual gue beli, gue jual lu beli gitu. Tapi kenyataan di lapangan bahwa aku menemukan banyak sekali kayak pelajaran hidup dari mereka, dan mereka belajar dari aku belajar dari mereka gitu. Jadi jualnya tuh nggak ngebosenin gitu ya, cuma kita jual, bayar, beli, pulang, nggak. Jadi aku kadang selipin kayak ngobrol atau cerita-cerita. Jadi menarik gitu, mereka bisa nyaman di tempat aku belanja. Kita membangun kepercayaan juga. Itu sih salah satu tips untuk mereka bisa loyal dan trust sama kita gitu. Oke, siap Mbak Iyung. Berarti luar biasa Mbak ya. Jadi kalau orang biasa jualan tuh manggil, ayo beli. Kalau Mbak Iyung beda ya. Jadi Mbak Iyung ngobrol dulu kebutuhannya apa, luar biasa. Betul. Jadi Om beda strateginya Mbak ya. Terus gini Mbak, ini mau nanya Mbak, kan sekarang tuh kan orang tuh banyak yang online nih, ya entah via marketplace ataupun via WA. Nah kalau Mbak Iyung juga pakai online nggak untuk promosi usahanya Mbak, atau offline semua? Ya, jadi semua teknologi aku manfaatin ya. Jadi offline juga, online juga, apalagi sekarang pandemi. Jadi online harus kita manfaatkan. Jadi aku juga ada akun di Shopee ya. Nama akunnya Riana Collection ya, bisa dikunjungi di situ. Instagram juga aku ada, Riana Collection juga nama akunnya. Lalu aku juga ada grup WA khusus reseller dan customer. Jadi mereka kadang dari story itu mereka bisa, kalau tertarik bisa langsung belanja di situ. Gitu. Jadi semua media aku manfaatin ya. Offline, online, terus kepercayaan juga gitu. Dan pertemanan juga. Itu juga salah satu database yang kita nggak susah-susah repot ya kalau pertemanan gitu. Oke, luar biasa Mbak Iyung. Jadi emang semua dimanfaatkan Mbak ya untuk promosi usahanya. Mbak kalau boleh tahu, waktu awal mulai usaha fashion itu
omsetnya berapa per hari Mbak? Terus kalau sekarang nih waktu belum pandemi Mbak ya, berapa Mbak? Ya. Perkiraan Mbak, kurang lebih aja. Sebenarnya kan nggak menentu ya, nggak stabil gitu, bisa up and down gitu lah. Tapi di awal tuh pernah lo nggak dapet sama sekali, pernah gitu, nol omset pernah juga. Tapi kalau di rata-rata di awal-awal itu per harinya biasa dapat 500.000 omset ya, kadang 300 gitu. Terus waktu penjualan bagus sebelum pandemi itu tahun-tahun 2017-18 itu melejit banget omsetnya, satu hari bisa 1,5 juta, bisa 2 juta gitu. Untuk mall tenan kita sekecil itu ya, itu sudah lumayan banget gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk momen Idul Fitri, Ramadan. Itu di luar bisa omset berkali lipat ya. Gitu. Bisa berapa Mbak kalau pas lebaran gitu Mbak biasanya? Satu hari kadang 7 sampai 10 juta sih kalau mau menjelang lebaran. Iya, luar biasa. Mbak, ini ada foto salah satu yang agak unik ya. Samping Mbak Yung ini ternyata ada sebuah toko fashion yang gede banget ya, yang terkenal banget nih. Mohon maaf saya tutup label namanya. Nah, Mbak Yung kan ada di depannya. Nah, tuh kira-kira nggak merasa gimana ya? Aduh, aku kecil nih, sebelah besar, mungkin lebih lengkap. Itu gimana Mbak? Ya. Justru aku terbantu dari situ loh. Terbantu dari situ. Kadang gini, kebetulan yang di sebelah aku tuh ya, brandnya udah gede banget. Kebetulan itu adalah untuk produk untuk cowok gitu. Jadi biasanya nih kalau satu pasangan gitu ya, cowoknya belanja di brand itu, si ibu-ibunya atau cowok ini belanja di tempat aku gitu. Jadi itu satu keuntungan gitu, benefit buat aku, nggak masalah. Itu semua punya ini market sendiri-sendiri sih, gitu. Jadi malah membantu Mbak ya, bukan kompetisi ya. Malah ya, luar biasa. Sangat membantu. Oke Mbak, kalau boleh tahu kalau Mbak Yung ini bajunya tuh lebih kemana Mbak pesannya Mbak? Apakah anak-anak, muslim atau gimana Mbak yang lebih dominannya? Ya, dominannya lebih ke fashion muslim sih, kayak set gamis syar'i, hijab gitu. Tapi khusus perempuan ya, jadi kita nggak jual untuk cowok gitu. Jadi kita gamis syar'i, baju anak-anak pun juga anak-anak yang syar'i gitu. Jadi set sama hijabnya, jadi lucu-lucu gitu sih. Fokusnya ke fashion cewek aja. Tapi fokus ke yang muslim gitu. Seperti yang aku pakai ini, set gamis syar'i ini juga produk kita juga di situ. Dari anak-anak sampai dewasa Mbak ya berarti ya? Ada ya, semua ya? Anak-anak sampai dewasa, khusus muslimah gitu. Khusus muslimah, oke siap. Mbak Yung, kalau boleh tahu nih, bajunya nih yang desain sendiri atau gimana Mbak? Oh ya, sampai saat ini sih kita masih reseller ya, kita belum bisa produk sendiri. Cuma kedepannya memang untuk visi ke depan, kita juga pengen bikin brand sendiri. Didoain aja, mohon doanya gitu ya. Karena kita juga udah punya market sendiri ya, udah ke branding bahwa image-nya itu kita fokus ke gamis syar'i. Jadi semoga kedepannya kita bisa punya brand sendiri gitu. Cuma kita jualnya nggak asal aja, kita punya market bahwa yang kayak gini nih yang pasti laku di pasaran sih. Kita harus pintar-pintar memilih model dan kita harus update terus ya. Karena fashion tuh cepet banget perputarannya cepet banget gitu. Harus update dan kita harus pintar-pintarnya punya sense of ini loh. Wah, ini kayaknya bakal booming nih. Itu kita harus punya gitu. Biar barang itu nggak lama-lama ngendon gitu. Harus cepet perputarannya. Gitu sih. Tapi brandnya tetap pakai nama yang tadi Mbak ya, nggak dirubah ya, nggak dirubah jadi Rihanna nggak ya? Tetap pakai brand orang tadi ya yang dijual. Kayaknya Rihanna juga sih. Oh, udah dirubah ke Rihanna ya? Apanya itu? Gini, maksudnya kan itu bajunya ada brandnya Mbak, ada mereknya yang dijual nih. Nah itu apakah mereknya dari yang asal dirubah ke mereknya Mbak Yung atau gimana? Gini, asli dari itu kalau produknya merek si A ya tetap si A, kita nggak rubah gitu. Maksudnya labelnya kita nggak ganti, nggak gitu. Tetap dari label yang itu, apalagi label kalau udah besar ya kita cuma reseller aja. Tapi ada yang dari konveksi yang bener-bener ini home industry gitu, kita bisa boleh kasih merek gitu. Dan biasanya kita pilih yang berkualitas ya, sesuai dengan brand toko kita. Yeah. Gitu. Oh, jadi ada juga yang rebranding Mbak ya berarti ya?
Ada yang dari konveksi langsung, kita bisa kasih label sendiri. Oh ya, karena emang kalau nggak salah sih rebranding itu diperkenankan asalkan tidak mencatut nama yang asalnya ya gitu. Jadi emang Iya. Mbak Yuyung Iya. ambil dari konveksi tradisional yang dirubah sendiri Mbak ya. Oke. Iya. Mbak, ini kalau boleh tahu nih, kan biasa kalau orang beli itu kan nanyain harga ya Mbak ya. Oh ini harganya gimana sih? Terus Mbak Yuyung ini ambil segmen yang mana sih sebenarnya? Kalau di tempat saya mulai segmen menengah ke bawah sampai ke atas kita ada gitu. Jadi harganya ada set gamis hari di atas 500 juga ada. Ada yang harga 150.000 juga ada gitu. Jadi kita punya pasar sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak melulu menengah ke atas aja atau menengah ke bawah aja, enggak. Jadi kita menyediakan semua untuk kalangan menengah ke bawah sampai ke atas. Jadi rata gitu. Jadi bisa mencakup lebih banyak pasar gitu sih. Oke Mbak Yung, kalau lihat di Instagramnya ya atau di TikToknya itu kan Mbak Yung suka pakai baju ya sebagai model sendiri. Itu memang baju yang dijual atau bukan Mbak? Ya, kebetulan aku untuk promosi ya itu lebih gampang banget. Aku pakai dari dagangan aku sendiri gitu. Jadi kadang orang tertarik sama yang aku pakai gitu. Karena yang kalau ditaruh masih di display sama dipakai langsung itu beda banget gitu. Itu lebih menarik kalau kita pakai. Apalagi katanya banyak banget orang-orang tuh beli produk aku atau barang di tempatku karena dari yang aku pakai, katanya sih gitu. Jadi ini dari testimoni customer ya. Kadang yang aku pakai, aku upload atau aku bikin video TikTok, mereka order barang yang sama gitu. Bahkan mau kembaran juga loh. Gitu. Jadi promosi aku selain dari ini ya Instagram, jadi aku pakai itu sudah aku model berjalan istilahnya. Jadi promosi secara soft selling juga gitu. Jadi kalau upload misalkan di medsos ya, di Instagram atau Facebook, aku nggak langsung kata-kata yang langsung, ayo dibeli dong, diorder dong, gini nggak. Jadi lebih kepada, nih aku pakai gitu. Jadi nggak sadar mereka tertarik, interest, mereka order. Itu salah satu strategi juga yang mereka nggak sadari ya. Kita tuju interesting mereka, alam bawah sadar mereka untuk kayaknya bagus nih bajunya kalau dipakai ya. Apalagi kalau kita model-model flowy gitu, itu lebih menarik daripada kita pakai kata-kata yang ayo dibeli ini kayak terlalu kaku ya, gitu sih. Itu juga strategi juga. Oke Mbak Yung, terima kasih banyak untuk kesempatan tadi sudah membuka ya tentang usahanya, terus perkembangan usahanya. Nah ini sekarang mau nanya Mbak, kalau boleh tahu ya, kan biasa kompetitor banyak Mbak ya, tadi apalagi Mbak di mall, terus persaingan banyak, baik yang di lapak ataupun yang dengan toko yang besar ya. Nah kira-kira kelebihannya apa Mbak nih produk Mbak Yung dibandingkan sama yang lainnya? Ya, kalau di tempat kami kita kelebihannya adalah masalah pelayanan ya. Kita seperti tadi yang udah aku jelasin di depan bahwa kita harus ada pendekatan secara psikologis ke customer biar mereka merasa nyaman dulu sama kita, lalu mereka pasti dibeli deh gitu. Itu pembedanya, karena banyak di tempat lain ya, kadang di lain SPG-nya tuh sambil cemberut gitu ya, atau terlalu kaku gitu ya, apa silakan ini gitu. Nah itu kesannya kaku. Tapi kalau di tempat kami kita bisa melayani pelayanan dengan ramah, kita ada unsur-unsur ngobrol gitu. Itu kelebihannya pertama. Lalu yang kedua, produk-produk kami tuh harganya murah tapi nggak murahan gitu. Jadi dengan skala yang sama tuh kita masih jauh di bawah lebih murah. Itu pembedanya yang membuat customer untuk beli di tempat kami gitu. Oke, jadi kualitas bagus, pelayanan bagus, harga juga terjangkau Mbak ya untuk semua. Iya, terjangkau. Ya. Oke. Iya, betul. Mbak, ini kan lagi pandemi nih ya sekarang. Terus usaha juga lumayan banyak nih pesaing-pesaing nih. Nah, kira-kira kalau Mbak Yung sendiri strategi apa yang dipakai untuk mengembangkan usaha di tengah pandemi ini, Mbak? Ya, pandemi ini sangat-sangat banget berdampak ya. Jadi omset itu bisa turun sampai 75% gitu. Strateginya sih online harus tetap digenjot gitu ya, yang online. Jadi
mungkin kita kasih promo-promo ya, atau kadang aku kasih free gift kecil-kecilan gitu ya. Misalkan kalau beli mukena, aku bisa kasih gift kayak mini tasbih gitu, lucu-lucu gitu. Atau aku kasih pin atau bros kayak gini. Ini untuk strategi agar mereka tetap loyal ke kita walaupun di masa pandemi ya. Walaupun memang masih belum bisa mengejut omset terlalu banyak sih, tapi itu strategi yang untuk kita bisa tetap survive gitu. Lalu kita bisa mengurangi kos-kos yang nggak perlu. Kalau misalkan kayaknya ini terlalu makan biaya, kita bisa kurangi untuk bisa kita bisa tetap survive lah, gitu sih. Kalau dari online nih sama offline Mbak ya, kalau dulu sebelum pandemi sama sekarang saat pandemi gimana Mbak? Perkembangan omsetnya? Ya, kalau pandemi otomatis lebih banyak di online gitu. Jadi komposisinya kira-kira 70% di online, 30% di offline. Apalagi PPKM ini kan toko kita di mall kan tutup, nggak boleh buka. Jadi otomatis penjualan karena di mall sama sekali nol omset selama 1 bulan. Jadi kita genjotnya di online ya. Dan kita harus cepet bola, kadang saya antar barang sendiri loh, supaya biar ada omset masuk gitu untuk di masa pandemi. Jadi itu ya kita lebih agak kerja keras sedikit ya, agar kita bisa tetap ada pemasukan di situ. Ya memang agak susah sih, tapi kita harus tetap semangat ya untuk bisa survive dan usaha kita tetap berjalan. Gitu. Oke, siap Mbak Yung. Jadi tetap semaksimal mungkin Mbak ya untuk mengupayakannya. Betul. Iya. Terus tadi Mbak bilang kan kalau misalkan omset itu turun dari 75 sampai 75% Mbak ya. Iya. Berarti sewanya juga berkurang Mbak dari mallnya atau tetap aja sewanya segitu yang harus dibayar selama pandemi? Ya. Kalau selama pandemi kebetulan ada keringanan dari pihak manajemen mall, kita dapat diskon gitu ya. Tapi walaupun itu tetap kadang tetap berat buat kita ya, karena pemasukannya itu kadang nggak seimbang sama yang harus kita keluarkan untuk sewa sih. Tapi sejauh ini so far masih bisa jalan gitu. Tetap ada diskon dari pihak mallnya. Artinya memang ada bantuan Mbak ya, subsidi dari pihak mall ya untuk sewanya. Betul. Ya, oke. Mbak kalau boleh tahu nih, ada nggak sih mungkin rencana mengembangkan bisnis lain ya? Tiba-tiba passion pandemi nih, kepikiran nggak misalkan kedepannya mau apa ya yang bisa bertahan gitu, entah di kuliner, entah di usaha apa gitu Mbak, atau mungkin akan tetap ya udah deh saya tetap di fashion gitu Mbak? Kalau saya karena fashion ini passion saya, jadi saya tetap di fashion gitu, apapun dari tetap di fashion gitu ya, karena saya kuliner nggak begitu bisa gitu dan kurang interest ya. Kalau aku lebih bagus tetap fokus di fashion tapi digedein gitu, diperbesar. Mungkin bisa di banyak titik cabang, tapi tetap fokusnya di fashion. Karena kalau kita kerja dengan passion itu hasilnya bisa maksimal, gitu sih. Oke, jadi apapun kondisinya tetap bertahan di dunia fashion Mbak Yung ya. Yap. Oke, ini juga jadi pelajaran buat teman-teman yang baru usaha. Kadang-kadang kalau usaha tuh Mbak lagi turun, pindah ke yang lain. Lagi turun. Ya ikut-ikutan kan, ikut-ikutan aja. Tapi kita nggak bisa fokus gitu. Oke Mbak Yuyung, kita masuk sesi ketiga saat ini, yaitu untuk tips-tips nih waktu usaha nih, untuk yang gimana sih usaha biar sukses atau gimana cara berusaha gitu Mbak? Apa sih tips-tipsnya Mbak? Tipsnya untuk bagi pemula terutama ya. Untuk bisnis itu sebenarnya satu, emang modal itu yang utama ya, modal materi. Tapi sebenarnya modal itu semangat kita sendiri gitu. Kita punya semangat, punya visi, punya passion yang kita akan wujudkan, itu modal pentingnya gitu. Jadi fokus aja di situ. Jangan tergoda, ini kayaknya menjanjikan, kita tergiur ke sana. Nanti ada lagi yang baru, kita tergiur ke sana. Kita jadi nggak fokus gitu. Fokus satu bidang, tapi kita seriusin. Itu sih tipsnya. Lalu yang kedua, kita emang sih kondisi sekarang ada up, ada and down ya. Kalau kita patah semangat, udah modalnya udah hancur. Karena modalnya sebenarnya diri kita sendiri. Kita sendiri SDM-nya, kita sendiri modal utamanya. Jadi kita bangun dulu diri kita, mantepkan dulu.
Jadi apapun terjadi, meskipun keadaan pandemi sekarang, kita udah siap mentalnya. Jadi gimana caranya supaya survive, walaupun kita harus keluar dari zona nyaman dulu nih, kita harus agak hard work gitu, nggak apa-apa gitu. Itu sih. Terus kita juga harus tekun, konsisten, dan support keluarga itu juga penting banget. Karena kadang kita saat down, ada keluarga yang mensupport, otomatis kita lebih up lagi, dan kita punya ide-ide yang bagus, yang menarik, itu menambah semangat bisa kita tetap survive. Itu sih. Oke, Mbak Iyung, yang terakhir Mbak, pesan-pesan nih buat para pemula yang baru mau usaha ya, atau bingung nih, ada nggak yang bisa diberikan pesan-pesan untuk ya generasi yang mungkin milenial yang usia produktif, Mbak? Oke. Mungkin dari kita kecil ya, mungkin bagi fresh graduate ya, mungkin bingung cari kerja. Coba sekarang mindsetnya dirubah. Kita ciptakan lapangan kerja. Walaupun memang modalnya di mana? Ya modalnya diri kita sendiri modalnya. Ya kita sudah modal yang bagus gitu. So buat pemula-pemula, kita harus punya mental sebagai pengusaha. Walaupun kecil-kecilan dulu aja. Misalnya kita jual apa yang kecil dulu. Yang penting kita tanamkan diri kita, bagi itu pengusaha, kita owner. Kita nanti ke depannya kita bisa menciptakan lapangan kerja. Karena kalau di zaman sekarang pandemi, cari kerja itu kayaknya agak berat ya kondisi sekarang. Jadi kita rubah deh mindset kita tuh, jadi kita pengusaha. Nggak ada modal, kita bisa cari koneksi, kita bisa cari apa. Sementing kita itu punya kayak semangat, apalagi sesuai passion. Misalkan passion kamu apa nih? Aku di kuliner, udah bisnis kuliner gitu. Emang di awal berat ya, tapi kalau kita bisa membuka mindset kita, semua akan jadi ringan. Kita banyakin input atau baca-baca buku orang-orang yang inspiratif, atau dari apapun, dari internet atau apa, kita bisa belajar dari sana secara otodidak. Walaupun kita mungkin belum punya ilmu yang mumpuni untuk itu, nggak masalah, it's okay. Karena kalau kita nggak mencoba atau kita nggak belajar, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jangan takut mencoba hal baru. Karena kalau kita nggak mendapatkan resiko apa-apa, karena kita nggak ngapa-ngapain. Itu sih. Jadi berbuat aja dulu gitu. Asal nggak ngawur ya. Berbuat aja dulu, nanti akan ada hasilnya kok. Gitu sih. Pesannya itu aja. Oke, buat teman-teman yang lagi baru ya, lagi mau usaha, tadi ada pesan dari Mbak Yuyung. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuyung untuk sama-sama waktunya, sukses buat usahanya ya. Oke, terima teman-teman. kasih. Mbak, mungkin boleh ini sedikit alamatnya di mana ya? Ini kalau ada yang belanja di mana? Oke. Khusus untuk yang di Surabaya ya, kita ada open di Casa Mall Surabaya, Jalan Kapas Kerampung nomor 45. Kita ada di lantai UG ya. Kita posisi ada di depan lift. Jadi gampang banget. Kita juga punya akun Shopee namanya Riana Collection, bisa dikunjungi di sana. Kita juga ada akun Instagram namanya juga sama Riana Collection. Oke, silakan berbelanja ya. Happy shopping. Oke kawan-kawan, sahabat Asyadi Channel, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Yuyung Riana, sarjana psikologi, seorang pengusaha di bidang fashion dari kota Surabaya. Semoga kisah yang beliau sampaikan bisa memberikan sebuah inspirasi buat kita semua untuk mulai berwirausaha. Jangan pernah menunggu, jangan pernah menanti, dan jangan berkata aku takut gagal, karena kegagalan itu berawal dari mindset kita. Ketika kita takut akan kegagalan, berarti kita telah mengundang kegagalan dalam hati kita. Kawan-kawan, sampai jumpa pada kisah inspirasi berikutnya dengan tokoh yang berbeda, dan semoga kita bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk negeri kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua. Untuk mendukung Asyadi Channel, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng